Hari ulang tahun HUT ke-6 Gerakan Jalan Lurus di Tugu Palputih dengan penuh semangat nasionalisme. Yogyakarta, Mulia TV Channel. Media Mulia TV, Insan Press, Jawa Tengah. Gerakan Jalan Lurus GJL merayakan hari ulang tahun HUT ke-6 di Tugu Palputih dengan penuh semangat nasionalisme dan komitmen dalam memperkuat demokrasi. Perayaan hari jadi yang dihadiri para anggota dan simpatisan dibuka dengan upacara pembukaan yang hikmat, doa bersama dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ketua Gerakan Jalan Lurus, Riyanta, SH. Setelah itu, Mars Gerakan Jalan Lurus bergema dengan penuh semangat, diikuti dengan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pancasila, dan Pancaprasetya Gerakan Jalan Lurus. Pancaprasetya Ormas Gerakan Jalan Lurus. Pancaprasetya Ormas Gerakan Jalan Lurus. Satu. Insan Ormas Gerakan Jalan Lurus. Insan Ormas Gerakan Jalan Lurus Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dua. Insan Gerakan Jalan Lurus. Insan Gerakan Jalan Lurus Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945 dan Pancasila. Tiga. Insan Gerakan Jalan Lurus Insan Gerakan Jalan Lurus berjiwa kesatria dan bayangkara yang bertanggung jawab, setia kepada kejujuran, kebenaran, keadilan, dan tidak kenal menyerah. Empat. Insan Gerakan Jalan Lurus Insan Gerakan Jalan Lurus berkewajiban taat hukum, tidak kompromi dengan kejahatan, dan menjadi teladan dan pelopor dalam kebaikan. Lima. Insan Gerakan Jalan Lurus adalah insan yang mandiri, produktif, berjiwa sosial, dan tolong menolong, garis miring peduli sesama. Dalam sambutannya, Riyanta, selaku Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus, menekankan pentingnya terus berjuang demi kemajuan bangsa pada momentum HUT ke-6. Sebagai simbol rasa syukur, prosesi pemotongan tumpeng dilakukan, dan potongan pertama diserahkan kepada Ketua GJL DIY. Rangkaian acara di Tugu Palputih diakhiri dengan lagu Bagimu Negeri, sebelum para peserta bergerak menuju titik 0 km untuk melanjutkan kegiatan. Di titik 0 km, sebuah orasi kebangsaan disampaikan untuk menyoroti peran penting organisasi kemasyarakatan ormas dalam penyelenggaraan negara. Orasi tersebut menegaskan dukungan GJL terhadap pemerintahan yang sah dan mengharapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan konsensus nasional demi tercapainya cita-cita Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, GJL mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR untuk mengamandemen UUD 1945
mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, serta menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara GBHN, kata Rianta. Komitmen GJL untuk memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas negara juga tercermin dalam seruan mereka untuk menertibkan aparatur negara yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Selain itu, GJL juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi bumi putra, ekonomi daerah, dan ekonomi lokal atau pribumi, serta mendukung konservasi hutan di Jawa dan gerakan menanam tanaman pangan sebagai upaya strategis untuk ketahanan pangan nasional. Perayaan HUT ke-6 Gerakan Jalan Lurus ini menjadi momen reflektif untuk mengukuhkan kembali tekad mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bekerja demi kebaikan masyarakat luas. Rianta mengingatkan seluruh anggota GJL untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah, meskipun tantangan selalu ada di setiap langkah perjuangan. Dirgahayu ke-6 Gerakan Jalan Lurus. Semoga terus sukses dalam memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas negara, dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, pungkasnya. Snow Music Studio. Selamat sore Bang Rianta. Selamat sore. Untuk GJL kedepannya gimana Bang? Ya, GJL sesuai dengan visi dia tetap harus eksis dan tetap harus bermanfaat untuk perbaikan usaha bangsa dan negara. Nah, dengan adanya rezim baru nanti Pak Prabowo sebagai presiden, Terus tentu berpegang pada aturan-aturan hukum yang ada. Bahwa kontestasi pergantian kepemimpinan nasional itu kan disepakati 5 tahun sekali. Kemarin di Februari 2024 telah dilaksanakan pemilihan presiden maupun DPR dan sudah ada hasilnya. Kemudian terakhir Mahkamah Konstitusi juga sudah mengeluarkan putusannya. Jadi apapun yang sudah diputuskan oleh satu keputusan tertinggi yang dalam hal ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu hasilnya. Kita semua harus menerima itu dan saya mengharap semua elemen masyarakat untuk bisa mengakui kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan karena itu lewat satu pemilu yang memang sudah sah. Kalau ada kekurangan ya mari kekurangannya apa itu nanti dibenahi. Kalau kemarin ada sengketa sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan juga ada putusannya, yaitu yang dijadikan satu aspek. Kemudian juga saya berharap pada Pak Prabowo untuk bagaimana secepatnya Pak Prabowo melakukan satu tindakan berupa konsensus nasional, jadi rembuk nasional merumuskan masa depan bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Paling tidak bagaimana konstitusi kita itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena kalau kita sebagai bangsa melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, yang pertama kan tujuan bangsa dan bernegara itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan bangsa. Dan yang nomor 2 memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat ikut serta menjaga ketertiban dunia, bla 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 bla, sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam keadilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh. Itu dilakukan saja, dan saya yakin itu Indonesia
Indonesia akan menjadi negara besar. Prinsipnya bagaimana nanti Pak Prabowo itu bisa mengakomodir semua kekuatan atau kelompok-kelompok masyarakat. Dan saya yakin, saya melihat Pak Prabowo orang yang dia berjiwa besar. Saya yakin dia punya satu visi-visi nasionalis yang kuat. Hanya kita dukung agar stabilitas pemerintahan ini menjadi lebih stabil. IKN itu keputusan politik. Jadi antara presiden bersama DPR RI. Undang-Undang 3 2022 dan dirubah dengan Undang-Undang 21 tahun 2003 itu adalah keputusan politik antara lembaga perwakilan DPR RI dan presiden dalam rapat mengenai IKN tahun 57. Kalau tahun 46 ibu kota Republik Indonesia pindah di sini di depan Gedung Agung. Gedung Agung Yogyakarta ya. Dan tahun 57 itu Pak Karno mencanangkan ibu kota negara akan dipindah di Palangkaraya. Kalau di sana itu di Pahadut. Di sana juga sudah ada tugu. Bagaimana ada patok. Kemudian tahun 97 Presiden Soeharto pun akan memindah Jakarta ke Jonggol. Jonggol itu tadi mana itu Bandung atau di Bogor itu? Daerah Bogor. Nah itu Bogor. Kemudian Pak Jokowi bersama DPR RI memindahkan Jakarta ke IKN. Ini dalam rangka pemerataan. Bahkan kalau menurut saya setelah pemekaran Papua ini diharapkan juga dibangun kota-kota baru di mana kota-kota itu agar bagaimana bisa mendorong pertumbuhan pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi bisa merata. Jadi jangan sampai uang itu hanya beredar di Jakarta, di Medan, di Semarang, di Pasar atau mungkin bagaimana uang-uang itu juga bisa beredar di wilayah kita. Ya, terima kasih Pak Liara. Snow Music Studio. Dari Titik Nol Yogyakarta, Mulyo Sutrisno mengabarkan. Media Mulia TV, Insan Press, Jawa Tengah.